mengantarkan jenazah dengan Mas Boim itu di Rambi Puji. Jadi makam sudah digali, kemudian diuruk sama masyarakat. Dan semua tim juga takut. Kalau kita datang dari pemakaman, terus ketemu sama teman-teman yang di kantor, kita itu merasa kayak yang dikucilkan, orang-orang kayak yang takut. Jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Jember terus meningkat. Tercatat data terakhir menyebutkan lebih dari 3.000 kasus positif tersebar di 31 kecamatan. Peningkatan jumlah kasus tersebut dikarenakan minimnya kesadaran warga dalam menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi yang masih melanda. Di pertengahan Desember 2020 tercatat penambahan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 47 orang. Warga yang terpapar COVID-19 sebanyak 3.804 orang. Sementara jumlah pasien sembuh mencapai 3.121 orang dan pasien meninggal sebanyak 181 orang. Banyaknya pasien COVID-19 yang meninggal dunia menjadi tanggung jawab bersama untuk memulasarkan dan memakamkannya sesuai protokol kesehatan. Namun tak sedikit orang yang segan, bahkan enggan untuk mengurus jenazah dengan riwayat COVID-19. Semua serba kebetulan ya, kalau menurut saya semua kebetulan. Karena waktu itu saya itu ada penyemprotan di di kecamatan Kaliwates waktu itu. Waktu itu ketua telepon sama kepala markas. Kepala markas itu telepon, "Mas, sampean yang harus berangkat untuk pelatihan di Surabaya di Dr. Sutomo. Karena ini memang rekomendasinya ketua," bilangnya kayak itu ya. Gimana sebenarnya berat sih waktu itu kan, waktu gencar-gencarnya COVID kan kita itu takut sih sebenarnya. Tapi setelah kita itu ikut pelatihan di Dr. Sutomo, kita paham lah, oh ternyata kayak gini. Tapi juga intinya satu, karena saya ini relawan untuk kemanusiaan, sebetulnya juga panggilan hati, Mbak. Selama ini kalau ngomong masalah COVID itu karena nggak kelihatan, nggak jelas, takut, Mbak. Takutnya nimpel sama kita, takutnya nimpel sama temen, terus kebawa kita waktu pulang, nimpel sama keluarga itu, Mbak. Oke, pas saya ditempeli saya sehat. Kalau keluarga, pas kebetulan keluarga imunnya lagi nggak baik, kan bisa menular sama keluarga. Takut banget. Imron atau yang akrab disapa Boim ini sempat menyembunyikan pekerjaannya sebagai relawan COVID-19 di Kabupaten Jember kepada keluarga. Hal tersebut dilakukannya semata-mata agar keluarga tak khawatir, terlebih sang istri sedang mengandung buah hati mereka. Boim takut akan mengganggu kondisi kesehatan istri dan jabang bayinya. Namun setelah berbulan-bulan menyembunyikan identitas sebagai relawan, Boim akhirnya terus terang kepada sang istri. Dia jujur kalau saat ini ia mengemban tugas sebagai relawan pemulasaran jenazah COVID-19 di Kabupaten Jember. Ya, betul, Mbak. Yang dipikirkan sama istri itu memang kayak gitu. Memang anaknya, karena saya masih punya anak kecil, dan waktu itu juga hamil besar, mau punya anak yang kedua, sampai ada penolakan kayak gitu dari istri. Tapi terus saya yakinkan dia, mungkin inilah jalan saya untuk ibadah yang lain selain ibadah sholat apa gitu, Pak. Mungkin inilah jalan salah satunya ibadah buat saya juga, dan juga sama keluarga, sampai bilang kayak gitu. Keluarga yang awalnya tak tahu menahu terhadap pekerjaan Boim menjadi relawan COVID-19 di Kabupaten Jember perlahan mulai menerima. Sang istri pun akhirnya dapat berbesar hati atas misi kemanusiaan yang dilakukan suami tercinta. Walau kadang rasa cemas melanda
saat suami sedang bertugas. Nggak tahu, nggak cerita sih soalnya ya Mas Im. Saya tahunya malah dari media online. Teman saya nge-share ke grup teman-teman gitu. Saya baca kok, loh ini kok suami saya bilang. Terus memang kira-kira 1 bulan sebelum saya tahu dari media online itu, Mas Im ini pamitan sama saya kalau saya mau dikirim ke Surabaya buat penanganan COVID, bilangnya gitu. Waduh, kok ke Surabaya? Pas Surabaya waktu itu kan zona merah ya khawatir sih kan. Awas, hati-hati, saya bilang itu, jangan lupa maskernya, hand sanitizer-nya kemana-mana dibawa, karena zona merah soalnya. Terus saya kan hamil muda, dokter juga menyarankan saya harus bed rest karena kandungan lemah waktu itu ya. Diikhlaskan aja, siapa tahu nanti ini jadi ladang pahala kita. Kekhawatiran pun dirasakan oleh orang tua Boim saat mendengar anaknya bertugas menjadi relawan sopir ambulan. Setiap saat dirinya selalu berdoa untuk keselamatan Boim dan keluarga. Terlebih istri Boim saat itu tengah mengandung. Aku ini khawatir, takutnya nanti kecapean, kan namanya orang sehari kadang ngangkut mayat katanya 4 kali 5 kali, takutnya kecapean terus datang di rumah sama anak istrinya, sedangkan istrinya lemah sekali. Saya selalu baca Quran yang biasanya berapa lembar sehari, yaitu tak tambah kayak gitu-gitu. Malamnya biasanya banyak tidur, ya dikurangi tidur, pokoknya itu aja dah, soalnya ya mau ngelarang gimana, memang sudah kewajibannya. Ancaman paparan COVID-19 tidak menyurutkan semangat Boim dan rekan-rekannya dalam mengemban tugas menjemput dan memakamkan jenazah COVID-19. Mereka harus siaga selama 24 jam, menunggu permintaan dari rumah sakit di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Bahkan pengantaran jenazah kini tak hanya di Jember saja. Relawan juga mengantarkan jenazah ke kabupaten lain, seperti Sidoarjo, Bondowoso, Lumajang, hingga Banyuwangi. Ya pernah itu Mbak, ya kecapean banget itu pernah. Sampai tidur-tidur di makam, tidur-tidur di rumah sakit, tidur-tidur di ambulan. Malah pernah tidur sama jenazah.